Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bersyukur pada siang hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan sehingga kita termasuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan ini kita akan melihat dan mempelajari bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya yang merupakan seorang ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, para nabi dan para rasul jumlahnya sangat banyak. Disebutkan ada sekitar 25 yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diberikan julukan Abul Anbiya. Apa artinya Abul Anbiya? Bapak para nabi. Karena dari keturunan beliau, maka semuanya adalah para nabi dan para rasul. Baik dari keturunannya Ishak atau keturunannya Ismail. Dari Bani Israel atau dari Nabi Ismail alaihi salam. Ibrahim alaihi salam memiliki beberapa keutamaan. Ada beberapa keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam, beberapa sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Yang pertama sekali, Ibrahim alaihi salam adalah sosok seorang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ummah, seorang imam, seorang yang tunduk, seorang yang lurus, dan tidak pernah berbuat syirik. Ini berada pada satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yaku minal musyrikin." Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu, dia adalah seorang umat. Padahal dia sendirian, Bu. Umat itu jumlah kan banyak sebenarnya. Tapi Ibrahim hanya sendirian. Tapi kenapa Allah mengatakan Ibrahim adalah umat? Kata para ulama, terkumpul pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam sifat-sifat kemuliaan yang sangat banyak. Sehingga Allah namakan dia sebagai ummah.
Allah juga mengatakan Ibrahim alaihissalam qanitan lillah, adalah sebagai sosok seorang nabi yang qanit. Apa itu qanit? Yudawimuna ala ta'ah, mudawamah ala ta'ah, seorang yang terus menerus dalam ketaatan. Nggak kayak kita seminggu semangat, seminggu malas. Ibrahim enggak, seumur hidupnya dalam ketaatan. Sehingga Allah mengatakan qanitan lillah. Kemudian Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanifan. Apa arti hanif? Seorang yang lurus atau seorang yang condong kepada kebenaran. Lurus bertauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak pernah sekalipun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perlu saya ingatkan bahwasanya dulu waktu kita SD atau mungkin waktu kita masih kecil, sering orang mengatakan Ibrahim ini mencari Tuhan. Pernah dengar? Ibrahim mencari Tuhan. Dan mereka ambil dari sebuah ayat dalam Al-Quran, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Disebutkan ketika Ibrahim dia melihat bulan, dia mengatakan ini adalah Rabbku. Namun ketika bulannya hilang, ini bukan Rabbku. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Ketika Ibrahim melihat matahari, kata sebagian orang Ibrahim menjadikan matahari sebagai Tuhan. Namun ketika matahari itu tenggelam, maka Ibrahim pun mengatakan ini bukan Tuhan. Maka perlu saya ingatkan bahwasanya ini adalah kalimat yang tidak benar. Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Ibrahim tidak pernah melakukan kesyirikan. Ibrahim dari semenjak dia lahir sampai dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala seorang yang tidak pernah terjatuh sekalipun kepada syirik. Tidak pernah. Makanya Allah mengatakan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah jatuh kepada kesyirikan. Baik, Ibrahim alaihissalam dia diutus atau berdakwah ke dua tempat. Ibrahim alaihissalam selama hidup beliau berdakwah di dua tempat. Yang pertama, Ibrahim berdakwah di Babil atau yang disebut dengan Babilonia. Babilonia kalau di sekarang mungkin sekitar Irak. Sekitar Irak. Disitulah Ibrahim dia bersama ayahnya seorang penyembah batu, penyembah berhala, pembuat patung, dan disitulah Ibrahim alaihissalam dibakar. Ibrahim dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim alaihi salam. Dan disebutkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api dalam keadaan melepas pakaiannya. Disuruh buka pakaiannya. Ibrahim melakukannya karena Allah. Oleh karena itu Ibrahim disebutkan dalam hadis yang sahih, dia adalah manusia pertama yang dipakaikan baju di hari kiamat, di padang mahsyar. Di hari mahsyar, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, semua kita nggak pakai pakaian. Nabi SAW mengatakan, hufatan, uratan, ghurlan, kama khuliqu. Manusia bangkit di padang mahsyar, semua mereka telanjang. Semua tidak memakai sendal. Semua dalam kondisi tidak disunat. Tapi yang pertama kali dipakaikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Ini penghormatan untuk Nabi Ibrahim. Pakaiannya pernah dilepas karena mempertahankan tauhid, maka di hari akhirat dia orang pertama yang diberikan pakaian. Dan di Babilonia ini beliau diusir dari kampungnya. Kemudian beliau pindah ke mana? Negeri yang kedua,
ke Harran. Harran itu kalau di masa sekarang negeri Turki. Di Harran. Perbatasan antara Suria dengan Turki. Nah, di Harran inilah Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian beliau juga berdakwah. Dan di situ berjumpa dengan istrinya bernama Sarah. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, ketika Ibrahim mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, inni la a'lam ala wajhil ard." Aku tidak tahu di muka bumi ini sekarang ada yang beriman kepada Allah kecuali aku sama kamu saja. Jadi kata para ulama, ketika Ibrahim diutus oleh Allah di dunia ini, gak ada yang beriman. Ibrahim sendirian awalnya. Hanya dia yang mentauhidkan Allah. Kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya, dan keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Karena Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Dan saya ingin mengambil beberapa kisah saja yang nanti berkaitan dengan tauhidnya seorang hamba ketika dia hidup di dunia ini. Baik, Ibrahim alaihissalam juga di antara keutamaan beliau bahwasanya Ibrahim disebut dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa 125. "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba' millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapa yang lebih baik agamanya, yang lebih bagus keikhlasannya kecuali seorang yang kembali kepada Allah. Dan Ibrahim adalah kekasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Disebutkan dengan Khalil, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kata para ulama, Khalil a'la darajah fil mahabbah. Kekasih adalah tingkatan tertinggi dalam cinta. Itu kekasih. Maka Ibrahim adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Ibrahim alaihissalam adalah disebutkan orang pertama yang kedatangan dan menjamu tamu. Jadi sebagai para ulama tafsir mengatakan, orang pertama yang mencontohkan beradab kepada tamu, menyambut tamu yang datang itu Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat 24 sampai 28. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad tentang cerita tamu Ibrahim alaihissalam? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salam kepada Ibrahim. Salamun, ucapan salam kepada orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian Ibrahim membawakan daging anak sapi yang gemuk. Jadi maksudnya apa? Ibrahim yang pertama kali mengajarkan kepada umat manusia bagaimana menyambut dan memuliakan tamu. Namun ternyata tamu yang datang adalah seorang malaikat. Makanya ibu-ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam adalah sosok nabi yang Allah perintahkan Nabi kita Muhammad mengikuti ajarannya. Jadi banyak ajaran Nabi Ibrahim itu juga diikuti oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh menjamu tamu tadi. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia muliakan tamunya. Ini ajaran Ibrahim alaihissalam.
Kemudian juga masalah tawaf, Ka'bah, haji. Itu juga masalah syariat Ibrahim, kita juga amalkan sekarang. Kemudian Ibrahim disunat di usia 80 tahun, maka syariat khitan menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, maka sangat pantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Tadi ayat yang menyebutkan tentang Ibrahim seorang yang hanif, qanit, itu surah An-Nahl 120. Ya. An-Nahl 120. Kemudian keutamaan Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh terbaik dalam masalah al-wala wal-bara. Apa al-wala wal-bara? Ibrahim meletakkan kecintaannya, kebenciannya sesuai dengan tempat. Allah ceritakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri tauladan yang terbaik pada diri Ibrahim. Dipakai kalimat uswah. Ala wazni fu'lah. Jadi ada uswah, ada qudwah. Apa bedanya, Bu? Artinya sama-sama suri tauladan dalam bahasa Arab. Tapi Allah pilih uswah untuk Ibrahim dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena uswah menjadikan seorang sebagai suri tauladan yang memang orang itu nggak ada kekurangannya. Jadi menjadikan dia sebagai suri tauladan dalam semua ucapannya, dalam semua perkataannya. Itu uswah namanya. Kalau qudwah, menjadikan seorang sebagai suri tauladan, namun hanya pada satu sifat. Misalnya kita punya teman, oh teman saya ini Ustadz, Masya Allah Ustadz. Kalau urusan pengajian, anak ikut dia terus. Dia rajin pengajian, Ustaz. Dia sebagai uswah. Dia sebagai qudwah. Tapi kalau udah berurusan masalah hutang, dia nggak bayar terus. Ini namanya qudwah. Di satu sifat ada kebaikan, di sifat yang lain penuh kekurangan. Tapi uswah itu semuanya kebaikan pada diri Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Al-Mumtahanah ayat yang keempat tadi. Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Saya, kata Ibrahim, aku berlepas diri dari semua Tuhan yang kalian sembah. Ini namanya al-bara', berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian kafarna bikum, dan kami mengingkari perbuatan kalian. Nah, di sini poin penting. Ada sebagian orang, dia tahu itu kesyirikan. Dia tahu ini perbuatan buruk, perbuatan dosa, tetapi kalau temannya yang melakukan, dia diam. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ibrahim tidak. Ibrahim mengatakan, kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan dosa kalian. Bahkan Ibrahim telah berdebat dengan ayahnya yang pembuat patung. Artinya apa? Orang yang bertauhid tidak pernah hatinya ini senang orang melakukan kesyirikan. Gak suka dia. Kalau dia tahu ayahnya melakukan kesyirikan, dia nasihati. Dia lihat abangnya datang ke dukun, dia nasihati. Dia nggak diam. Inilah tauhid yang benar, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, dia selamatkan orang-orang yang dia cintai dari kesyirikan. Itulah Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan, atau Allah mengatakan, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah.
Kalau kalian masih melakukan syirik, berarti sudah jelas permusuhan di antara kita dan kebencian di antara kita. Begitu orang bertauhid, Bapak Ibu sekalian. Orang bertauhid, dia tidak mungkin bersahabat dengan pelaku syirik. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Oh, saya bertauhid, Ustaz. Tapi sahabat dekat saya, dukun. Nggak mungkin, Pak. Kita kalau bertauhid, kita nggak suka dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nggak suka perbuatannya maksudnya. Kenapa? Ketika seorang bertauhid, berarti dia meyakini Allah satu-satunya zat yang wajib diminta kepadanya. Orang kalau melakukan syirik, Pak, dia sedang membuang hak Allah dalam hidup dia. Hak Allah itu. Makanya dosa syirik, dia lebih besar daripada dosa apapun di muka bumi. Oleh karena itu, Ibrahim mengatakan apa? Kalau engkau masih melakukan kesyirikan, maka jelaslah antara saya dengan kamu ada kebencian dan permusuhan. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Ini Ibrahim alaihi salam, al-wala dan al-bara'nya jelas. Cintanya kepada siapa jelas, Pak. Bencinya kepada siapa jelas. Dan Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seorang hamba dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Cinta kepada para nabi dan para rasul, semoga Allah bangkitkan kita di hari kiamat bersama mereka. Cinta kepada para pelaku dosa dibangkitkan sama mereka. Makanya tauhid ini penting sekali. Dia mengatur semua rasa cinta, mengatur rasa benci. Siapa yang harus kita cintai, siapa yang harus kita ingkari. Itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering saya ulang-ulang, orang kalau belajar agama harus sampai pada sebuah kesimpulan, ini benar, ini salah. Kalau bukan agama itu, Pak. Ibu belajar agama nih sekarang, ibu nggak sampai pada kesimpulan, ini salah, ini benar. Allah suka, Allah tidak suka. Ini murka, ini ridho Allah, nggak sampai pada kesimpulan itu, berarti kita belajar agama masih setengah-setengah. Bukankah Allah turunkan surat namanya apa? Al-Furqan, pembeda. Yang hitam jelas, yang putih jelas. Itulah tauhid. Itulah Islam, Bu. Jelas semuanya. Mana jalan ke surga terang, jalan ke neraka terang. Maka seorang jangan sampai dia beragama setengah-setengah dan akhirnya dia menyesal ketika dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Baik, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat bagaimana kisah beliau yang sangat dahsyat. Pertama, kita ambil teladan ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya di lembah yang tandus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrab. Kata Ibrahim alaihissalam dalam kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrab. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang mulia, Baitullah. Nah, lihat, ini kejadian menarik. Dan bisa ibu-ibu ambil sebagai pelajaran. Ketika Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih sedang disusui oleh Ismail masih kecil, maka Hajar mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, wahai suamiku, Allah amaraka bihadza, apakah yang menyuruhmu
meninggalkan aku di tempat ini, tandus semuanya ini, Allah? Satu pertanyaan seorang wanita ahli tauhid. Wahai suamiku, yang nyuruh kamu meninggalkan aku di sini Allah atau tidak? Apa kata Ibrahim? Iya. Allah yang telah perintahkan kepadaku meninggalkan kamu di sini. Maka Hajar dengan tauhid yang ada dalam hatinya, dengan imannya yang kuat, beliau mengatakan, Inna Allah la yudayya bida'atah. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan barang dagangannya, barang titipannya. Nah, lihat ini wanita ahli tauhid. Wanita ahli tauhid. Ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tunduk dan patuh. Baik, kita lihat lagi di antara keteladanan keluarga Ibrahim alaihi salam, yaitu ketika Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembelih. Ibu-ibu sekalian, Ismail adalah anak yang ditunggu-tunggu oleh Ibrahim puluhan tahun. Sampai disebutkan Ismail lahir, Ishak lahir dalam kondisi Ibrahim sudah berusia 90 sampai 100 tahun. Anak yang dinanti-nantikan lahir. Kemudian setelah anak itu dewasa, Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah mulai dewasa, sudah jadi orang lah ya, sudah jadi orang. Sudah bisa menghasilkan, menggantikan posisi ayahnya, anak yang diharapkan kebaikannya, tiba-tiba disebutkan dalam Al-Quran, Inni ara fil manami anni adbahuk, fandur madza tara, qala satajiduni insyaallah minas sabirin. Kemudian disebutkan, aku melihat engkau menyembelihku dalam mimpiku. Lihat ibu-ibu sekalian, disebutkan bahwasanya mimpi yang terjadi hanya sekali, nggak berulang-ulang. Ketika dapat wahyu dalam mimpi, langsung Ibrahim mengamalkan mimpi tersebut. Nggak berulang-ulang Allah menyuruh beliau untuk menyembelih Ismail, sekali aja. Dan saya ingin sampaikan di sini, ya, dialog yang terjadi antara Ibrahim dan Ismail disebutkan dalam tafsir Qurtubi dan tafsir Al-Baghawi. Apa kata Ismail alaihissalam kepada Ibrahim ketika mau disembelih? Beliau mengatakan, Ya abati, wahai ayahku tercinta. Ini panggilan kasih sayang yang paling lembut. Ya abati shdud ribati hatta la attarib. Wahai ayahku tercinta, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Ismail nyuruh apa? Kencangkan ikatanku. Nah, ini kalau zaman sekarang sama, kencangkan ikatan sapi itu. Kalau nggak diloncat, lepas dia. Kencangkan ikatannya. Apa kata Ismail? Kencangkan ikatanku. Waqfuf anni thiyabak hatta la yantadih 'alaiha min dammi syai'un fayanqusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku tercinta, angkatlah sebagian lengan bajumu, sing-singkanlah bajumu, agar darahku tidak mengotori pakaianmu sehingga berkurang pahalaku. Wahai ayahku, jangan kau perlihatkan bercak darah itu kepada ummi, kepada ibuku. Fatahzan, nanti dia sedih. Kemudian Ismail mengatakan lagi, Ya abati istahad, ya abati istahidda safratak wa asrik marra sikin ala halqi. Wahai ayahku, tajamkan pisaunya, percepatlah gerakan pisau itu di leherku, agar terasa ringan bagiku, liyakuna ahwan alayya fa innal mauta syadid. Karena sesungguhnya kematian itu sangatlah perih, pedih. Apa pelajaran di sini, Bu? Sebelum saya lanjutkan,
Berarti Ismail benar-benar yang ada di pikirannya, saya akan mati. Gak ada pikiran bakal diganti dengan domba, gak ada. Oh, datang perintah Allah, ayah saya menyembelih, berarti saya akan mati. Sehingga dia mengatakan apa? Fa innal mauta syadid. Karena kematian itu sangat perih. Dia tahu dia akan meninggal. Gak kebayang akan diganti oleh domba atau kibas dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa idza ataita ummi faqra 'alaiha salama minni. Wahai ayahku tercinta, apabila engkau telah sampai ke rumah nanti, sampaikan salam rinduku kepada ibuku. Wa in ra'aita an tarudda qamisi 'ala ummi faf'al. Dan apabila kau menganggap membawa bajuku ini bagus, maka bawalah ke rumah. Lakukanlah. Apa kata Ibrahim? Faqala lahu Ibrahim. Ibrahim jawab ucapan anaknya. Nah, di sini Ibu, pelajaran penting. Kata Ibrahim kepada anaknya, ni'mal aunu anta ya bunay. Ni'mal aunu anta ya bunay. Ala amrillahi ta'ala. Wahai anakku tercinta, sungguh engkau adalah anakku yang sangat membantuku mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya, Bu? Kalau seandainya Ismail tidak mau disembelih, berat bagi Ibrahim. Atau mungkin kata Ismail, wahai ayah, kenapa saya disembelih? Saya masih ingin hidup. Berat, Bu. Tapi Ismail, dia ridho dengan ketetapan Allah. Ketika salah seorang dari anggota keluarga memiliki tauhid yang bagus, itu akan membantu keluarganya yang lain. Itu penting. Kalau seorang ibu bertauhid, anak bertauhid, suami bertauhid, rumah tangganya pasti bahagia. Pasti. Maka saya katakan, Ibrahim mengatakan, ni'mal aunu anta ya bunay. Ini ibu boleh bilang ke anak. Kalau anak ibu, Masya Allah, anak ibu nolong dalam ketaatan kepada Allah. Ibu lihat anak ibu sering baca Quran, sehingga ibu tergerak juga baca Quran. Saya Ustaz malu Ustaz. Lihat anak saya sering murojaah Ustaz. Akhirnya saya juga semangat murojaah. Ini kalimat ucapkan. Ni'mal aunu anta ya bunay. Sebaik-baiknya nikmat Allah adalah engkau wahai anak. Inilah percakapan antara Ibrahim dan Ismail sebelum dia disembelih, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pengganti sebagai domba untuk Ibrahim alaihissalam. Sebuah pelajaran Bapak Ibu sekalian. Seorang kalau dia sudah cintanya kepada Allah luar biasa, dia akan korbankan semuanya. Walaupun orang yang dia cinta. Makanya iman kita ini belum teruji sampai iman kita diuji sama Allah. Akan ketahuan kita lebih cinta kepada harta atau lebih cinta kepada Allah ketika kita diuji dengan harta. Ujian. Karena untuk mengejar ridhonya Allah, terkadang harus mengorbankan harta. Terkadang harus mengorbankan pasangan hidup. Benar. Punya pasangan hidup 20 tahun. Dinasehati nggak mau. Diajak ke agama nggak mau. Disuruh sholat nggak mau. Bahkan melarang kita belajar agama Islam. Terkadang pasangan yang seperti ini harus diceraikan. Tujuannya apa? Sesuatu yang lebih baik. 20 tahun nggak sholat. Tapi banyak orang mempertahankan rumah tangga yang buruk, dipertahankan. Jelas-jelas suaminya menghalangi dia ibadah, dipertahankan sama dia. Biasanya karena rasa cinta kepada suami lebih besar daripada rasa cinta kepada Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Rasa cintanya kepada Allah lebih besar daripada rasa cintanya kepada harta yang dia punya. Dibuktikan sama beliau.
ketika datang perintah hijrah ke Madinah, maka Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya di Mekah. Harta halal itu, Bu, bukan harta haram. Dia tinggal di Mekah, kerja di Mekah bertahun-tahun, jadi orang kaya. Datang perintah Allah hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya di Mekah. Itu harta halal, Bu, bukan harta haram. Apa maksudnya? Harta halal saja terkadang ditinggalkan untuk membela agama Allah. Ini enggak gaji 5 juta, gaji cuma 10 juta, itu pun haram. Itu pun haram, udahlah sedikit haram lagi. Enggak mau dia resign dari kantornya. Alasannya apa? Oh, nanti anak saya makan apa, Ustaz? Nanti saya susah, subhanallah. Rabbus samawati wal ardu. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan seorang hamba yang meninggalkan sesuatu karena mengikuti syariat. Tidak mungkin. Ini butuh jiwa tauhid. Sering Anda sampaikan kisah Musa alaihissalam. Nabi Musa, ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun. Coba. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, lari terus, lari, wahai Musa, lari. Di depan Nabi Musa, Laut Merah. Nabi Musa protes nggak? Ya Allah, nggak lihatnya ada laut depan. Itu kalau nabinya ibu mungkin iya. Untung nabinya bukan kita, Bu. Makanya nabi itu manusia pilihan. Disuruh lari-lari di depan laut. Nabi Musa lari terus. Dan tidak terbayang di benak Nabi Musa, laut itu akan terbelah, nggak terbayang. Ya akan terbayang sama Nabi Musa. Yang penting dia bertakwa, diperintahkan Allah lari, lari dia. Namun ketika sampai di tepi sungai, di tepi lautan yang luas, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk dilemparkan tongkatnya, terbelah lautan itu. Apa maksud saya? Terkadang pertolongan Allah datang setelah kita lulus ujian. Lulus ujian dulu. Lulus ujian. Itulah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertauhid juga dari kisah Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Al-Hajj 26 sampai 27. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-baiti alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imin wa ruk'a'is sujud. Wahai Ibrahim, sucikanlah rumahku ini dengan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Dan Ibrahim adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk merenovasi Ka'bah. Dan ini pelajaran. Disebutkan para ulama tafsir, ketika Ibrahim alaihissalam merenovasi Ka'bah, beliau memperbaikinya dengan tangannya sendiri. Setiap beliau ambil satu batu bata, dipasang di Ka'bah itu, dia baca apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ambil batu bata lagi, pasang lagi. Rabbana taqabbal minna. Artinya setiap batu bata, Ibrahim baca doa. Ini pelajaran ibu-ibu. Ahli tauhid adalah orang yang selalu khawatir, jangan-jangan amal saya nggak diterima. Ibrahim aja, setiap dia tempelkan batu bata, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini sebagai amal soleh. Beliau takut, jangan-jangan nggak diterima Allah. Maka bagaimana dengan orang yang pergi tawaf, pergi haji, sambil selfie? Oh, diterima nggak tuh? Wallahu a'lam, saudara. Urusan niat masing-masing. Tapi keikhlasan itu biasanya ada
ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya orang-orang yang ikhlas itu. Jadi maksud saya, ketika kita bertauhid, bukan kita semakin pede, semakin merasa aman, enggak. Semakin kita bertauhid, semakin kita merasa takut. Allah terima enggak sedekah saya? Allah terima enggak sholat saya? Allah terima enggak haji dan umroh saya? Sembari dia takut, sembari dia berharap, sembari dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu pede. Oh, saya insya Allah diterima, Ustaz. Saya udah nih, jenggot panjang, celana di atas mata kaki. Anti saya dengan yasinan, Ustaz. Aman saya. Jangan begitu. Agama itu bukan hanya itu. Makanya maksud saya, jangan seorang ketika dia sudah kenal dengan sunnah, dia merasa aman. Belum tentu. Jangan dia merasa aman, jangan dia merasa cukup. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah meminta kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu orang yang menyimpan rahasia Nabi. Nabi pernah mengatakan kepada Hudzaifah, aku menyimpan nama-nama orang-orang munafik. Kata Umar bin Khattab, wahai Hudzaifah, apakah ada namaku di situ? Umar ketakutan. Padahal Umar adalah seorang laki-laki yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah dari perjalanan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ada satu faedah lagi sebelum kita tanya jawab insyaallah ta'ala, yang disebutkan dalam surat At-Taubah 114. At-Taubah 114. Ayat ini adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim, yang tadinya Ibrahim sering mendoakan ampunan untuk ayahnya, namun setelah ayahnya meninggal dunia, Allah larang Ibrahim untuk meminta ampunan untuk orang-orang kafir. Allah mengatakan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan permintaan ampun Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Jadi sebelum datang larangan Allah, tidak bolehnya beristighfar, meminta ampun untuk orang yang sudah meninggal dalam kondisi kafir. Ibrahim doain terus ayahnya. Waghfir li abi, waghfir li abi. Ya Allah, ampunilah ayahku, ampunilah ayahku. Sebelum datang larangan. Namun setelah datang larangan Allah, tidak boleh seorang muslim memintakan ampun untuk orang yang meninggal dalam kondisi kafir atau musyrik, nggak boleh. Sehingga Allah mengatakan, falamma tabayyana lah annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika telah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun berlepas diri. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat baik, lembut, lagi maha penyantun. Makanya Ibrahim, kalau kita baca sejarah beliau tidak pernah sekalipun berdoa sama Allah agar dihancurkan orang-orang musyrik. Gak ada. Gak ada. Makanya halim di antara pujian Allah kepada Ibrahim. Ibrahim dilempar ke api, dia nggak pernah mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrik, gak ada. Padahal dia mampu melakukannya. Maka kita berusaha, Bu. Walaupun kita punya power, tapi kita lebih memilih menjadi orang yang halim. Orang yang tidak membalas keburukan orang lain, justru apa? Memaafkan dan mendoakan hidayah dan ampunan. Itulah akhlak para nabi dan para rasul. Akhlak para nabi dan para rasul. Dan disebutkan bahwasanya
Diharamkan yang seorang muslim juga beristighfar, memintakan ampun untuk orang yang telah meninggal dunia dalam kondisi kafir, walaupun itu keluarga kita. Karena agama bukan dengan perasaan. Kita punya ibu nih, baik sama kita. Makanya Bu, hati-hati dengan kalimat gini ya. Kadang-kadang ada orang bilang gini, Ustadz, dia baik loh Ustadz. Dia sering bantu orang, dia rajin sedekah. Kok nggak dapat hidayah dia ya? Saya mau tanya Bu, kita kalau ngomong gini, kita protes sama siapa sebenarnya? Sama Allah. Allah yang paling tahu dengan isi hati si fulan. Kalau ada orang terlihat baik menurut kita, tapi ternyata dia nggak dapat hidayah sampai dia meninggal dunia, berarti dengan ilmunya Allah, memang dia orang nggak pantas dapat hidayah. Terus kita mau protes, nggak mungkin kita protes. Allah yang paling tahu dengan siapa yang pantas, siapa yang tidak. Allah tahu Fir'aun pantas tidak mendapatkan hidayah, Allah nggak kasih Fir'aun hidayah. Allah tahu di hati Hindun bin Utbah. Pernah dengar kata Hindun? Hindun bin Utbah ini adalah seorang wanita, sebelum masuk Islam, dia paling benci sama Nabi. Sampai dalam peperangan dia memakan hatinya Hamzah. Hati pamannya Nabi. Hamzah sudah meninggal, syahid, dibelah sama Hindun, dada dimakan sama Hindun. Radhiyallahu anha. Sahabiyat dia, wanita ahli surga. Tapi ketika dia masuk Islam, dia taubat. Dia taubat. Tapi dalam sebuah riwayat disebutkan di awal-awal dia masuk Islam, Nabi tidak mau melihat kepada wajah Hindu. Bukan karena marah, tapi Nabi masih berat di hati Nabi karena mengingat kejadian di perang tersebut. Tapi Hindun mendapatkan hidayah walaupun dia pernah memusuhi kaum muslimin. Allah tahu di hati Hindun ada kebaikan, makanya dapat hidayah. Dan Allah yang paling tahu siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa diri teman kita yang sebenarnya. Allah yang paling tahu. Maka Imam Al-Qayyim pernah mengatakan begini, kita yang sebenarnya ini bukan kita yang sedang di masjid, bukan. Saya yang sebenarnya, ibu yang sebenarnya, bukan ibu yang sedang duduk di masjid. Tapi kita yang sebenarnya adalah kita ketika kita sendirian. Itulah jiwa asli kita. Di masjid nggak ada orang main judi online, nggak ada. Di masjid nggak ada orang yang melakukan kejahatan, nggak ada. Tapi di saat sendirian, jenggot segini, tapi main judi online. Ngaku udah ngaji sunnah. Ada kita temukan. Kenapa? Karena merasa cukup dengan hidayah penampilan saja. Kita yang sebenarnya, kita di saat sendirian. Maka perhatikan apa yang kita lakukan di saat kita sendirian. Itulah kita yang sebenarnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Intinya adalah, jadikanlah Ibrahim alaihissalam adalah suri tauladan kita dalam berakhlak, dalam bertauhid, dan yakinlah kepada Allah tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Anda akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, yang ditanyakan tadi ya, bagaimana hukumnya nonton film dalam kesendirian? Pertanyaannya film apa? Netflix tergantung film apa juga. Tahu saya film apa sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Baik, pertama, Ibu sudah paham lah. Ibu sudah tahu apa yang Ibu tonton. Saya nggak perlu menjelaskan. Ya. Tapi yang harus diingat, ibu-ibu sekalian, pertama, ya, wanita dan laki-laki perintahnya sama. Wanita dan laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Sama perintahnya. Lihat di Al-Quran. Perintahkanlah kepada laki-laki, perempuan sama.
Yaghudduna min absarihin. Hendaklah laki-laki dan wanita itu menundukkan pandangan mereka. Nah, oke lah kalau laki-laki dia nonton perempuan nggak pakai jilbab. Haram hukumnya, nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Nah, sekarang ibu nonton opa-opa Korea. Subhanallah, Bu. Jadi, ini hisab kepada mata. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Orang yang tidak bisa menjaga matanya, pendengarannya, penglihatannya, ya, ini akan dihisab semua oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi maksud saya, ya, nonton tidak semuanya haram. Tapi apa yang kita tonton? Kalau hal yang bermanfaat, walhamdulillah. Ibu nonton kajian para masyayikh, atau kalimat-kalimat thayyibah, halal, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu nonton sinetron, ibu tahu sinetron itu apa? Ibu dibohongin, ibu ridho, itu. Ya kan? Ibu nonton film nih. Jelas-jelas ini filmnya bohongan. Dia nangis, ibu nangis. Ibu nangis di saat ibu tahu ibu sedang dibohongin. Cuman nggak masuk nih nasihat kalau sama pecinta film, nggak masuk. Jadi maksud saya, waktu terbuang-buang. Kemudian hisab di hari kiamat diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk nonton, apalagi memang film-film yang seperti itu, ya, kadang-kadang kebencian kita kepada kekufuran kurang. Kebencian kita kepada orang-orang yang melakukan kekufuran itu berkurang. Sementara Allah menyuruh kita apa? Untuk membenci kesyirikan, membenci kekufuran. Intinya adalah harus kita jaga apa yang kita nonton. Intinya itu. Ya. Ustaz, tapi susah dan ketagihan Ustaz. Ya minta tolong sama Allah. Diberikan kemudahan untuk bisa meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nonton kajian 10 menit tertidur dia. Ini kalau nonton film, Masya Allah, 20 episode nggak berhenti. Penasaran. Jadi maksud saya, minta sama Allah agar diberikan kemudahan meninggalkannya. Itu aja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silahkan. Ya, jadi dirincikan oleh para ulama, adapun mendoakan orang kafir dalam urusan dunia, sebagian para ulama membolehkan. Tapi dengan satu syarat mereka memahami itu hanya murni dunia. Dia jangan sampai mereka memahami mereka sembuh karena Tuhan mereka, jangan. Jadi tapi kalau cuma sekedar semoga antum cepat sembuh, antum lagi ya, semoga Anda cepat sembuh. Semoga cepat sembuh, semoga dimudahkan urusan. Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi sebagian lain mengatakan, kalau dengan mengucapkan itu, terlihat jatuh kedudukan agama kita, maka tidak boleh. Tapi saya pribadi lebih memilih pendapat yang kedua. Kalau tidak terlalu penting, maka nggak perlu kita ucapkan apapun sama mereka. Maksudnya ucapan-ucapan duniawi, semoga sukses, semoga ini. Kita kurangi kalimat-kalimat itu. Ya, karena yang diizinkan ketika mereka masih hidup adalah memintakan hidayah. Itu lebih baik. Semoga dapat petunjuk ya, gitu aja bilang. Semoga dapat hidayah, ya nggak ngerti. Ya, ntar tersinggung. Makanya ada para ulama yang mengatakan kalau urusan dunia, murni urusan dunia, itu tidak mengapa. Semoga dilancarkan. Semoga selamat di jalan, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Termasuk kalau menjenguk orang sakit, pertama sekali, seorang tidak mungkin menjenguk orang lain kecuali dia dekat. Maka pertama, dekatilah hanya orang-orang beriman.
Nah, tapi kalau kita menjenguk orang sakit, memang dia teman lama kita lihat ada kecondongan dia masuk Islam, nggak apa-apa. Karena dalilnya ada. Nabi pernah menjenguk seorang anak muda Yahudi. Nabi suruh dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anqadhahu min adzabin nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari siksa kekalnya neraka. Jadi jenguknya itu ada tujuan. Jenguknya ada tujuan. Sama seperti ya membagikan hewan kurban kepada orang kafir. Sebagian ulama mengatakan boleh saja. Yang penting apalagi kalau ada maslahatnya. Oh ternyata orang muslim ini Masya Allah ya, kita dapat juga. Akhirnya dia masuk Islam, itu boleh. Maka penting kita memahami maslahat dan mudaratnya. Ya. Jadi nggak semua orang kafir kita jenguk sakit, nggak semua. Ada tujuan tertentu yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita tunjukkan dengan akhlak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu terjadi kehilangan 3 buah tas, masing-masing 2 kakak saya dan keponakan. Kehilangan tas di Allah menjadikan bahwa kota Mekah itu adalah kota yang aman. Kita tidak suzon kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah kakak saya seperti tugasnya di Masjidil Haram gitu, ditepuk kemudian dipaksa untuk berwudu padahal sudah wudu, tetap disuruh pergi meninggalkan tempat itu dan dibilang bahwa aman tasnya gitu loh. Nah ternyata kakak saya semuanya menurut, padahal satu di antara kakak saya itu orang yang tidak gampang menurut sama orang yang tidak dikenal gitu. Nah akhirnya 3 tas ini hilang. Kan kita beramai-ramai, tapi sebagian saya dan yang lainnya ada di barisan depan, jadi tidak cuma ke belakang. Nah ini gimana? Apakah memang ada sihir atau apa yang terjadi? Yang nyuruh pergi itu polisinya atau siapa? Kita tidak tahu karena mereka kan pakai cadar, bisa aja petugasnya bukan? Seperti petugas, tapi kita tidak yakin itu petugas. Oh. Karena kenapa menyuruh dengan terpaksa, padahal kita bilang sudah wudu. Karena saya bilang sudah wudu. Tapi tetap dia bilang harus pergi meninggalkan tempat, segera wudu dan menepuk punggungnya. Oh. Mohon penjelasannya gitu. Iya. Ya pertama sekali ya, tentu setiap kejadian yang ada di kota Makkah, di kota Madinah ya, walaupun Allah mengatakan baladul amin ya, bukan berarti tidak ada kasus pencurian gitu. Tapi hukum asalnya mayoritasnya aman. Terbukti saya ketika di Madinah dulu, mobil saya parkirkan hidup kok. Nggak hilang mobil. Jadi maksud saya ada kasus pencurian ada, tapi jumlahnya tidak seperti tempat-tempat pada umumnya. Ya. Nah, memang kadang-kadang di masjid itu banyak orang bermasalah. Kita nggak tahu siapa yang datang ke situ kan. Tapi kalau yang menyuruh ibu untuk berwudu kembali adalah petugas, biasanya mereka pakai pakaian khusus itu kalau perempuan, insya Allah aman, askar insya Allah aman, mereka akan jaga tuh barang. Tapi saya khawatir itu adalah orang-orang memang jahat, berniat buruk gitu, dengan pakaiannya, dan orang-orang negeri-negeri luar kan banyak. Wallahu a'lam, kalau dibilang sihir saya juga tidak tahu ya. Tapi ketika barang itu sudah hilang di kota Makkah atau di kota Madinah, pertama sekali kita jangan suudzon sama Allah. Boleh jadi memang harta kita hilang sebagiannya, tapi mudah-mudahan kalau kita ridho, itu justru bisa menghapuskan banyak dosa dan kesalahan kita. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya dihapusnya dosa tergantung seberapa besarnya cobaan. Makanya orang yang paling besar cobaannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang tertimpa musibah, falyanzur ila musibati, maka hendaklah segera dia melihat musibah yang menimpa diriku. Itu akan melapangkan dan meringankan musibahnya. Apa maksudnya? Tidak ada orang yang lebih berat musibahnya di dunia ini kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua lini kehidupan,
anak meninggal semuanya. Terakhir Fatimah memang 6 bulan setelah Nabi meninggal. Hidupnya bahkan dikatakan miskin Nabi. Pernah berbulan-bulan tidak hidup, api di rumahnya. Nggak ada masak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diusir dari kampungnya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau kehilangan di kota Makkah, memang kita harus hati-hati juga. Apalagi di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba itu sudah terkenal banyak pencuri, Bu, di Masjid Kuba itu. Makanya ketika sholat, kita selain berikhtiar, kita jaga barang kita. Kalau kita sudah jaga, ternyata hilang juga, ya mudah-mudahan itu cara Allah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Apalah artinya hilang uang sekian juta, tapi Allah selamatkan kita dari api neraka. Begitu kita menghibur diri kita. Kalau nggak ke situ kita melihatnya, wah kita stres. Stres kita. Makanya kita disuruh berhusnuzan kepada Allah, itu untuk kita juga. Kalau dikatakan sihir, hipnotis, ya bisa aja. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi saya perlu ingat, walaupun ibu ke Makkah, Madinah, memang negeri yang aman. Tapi bukan berarti tidak ada keturunannya Abu Jahal. Masih banyak keturunannya, Bu. Terutama orang-orang dari negeri lain. Kadang-kadang yang banyak kasus orang dari luar. Orang Afrikanya, orang Indianya, orang Pakistannya, bukan orang setempat. Nah, itu yang kadang-kadang bisa mengganggu ibadah kita. Dan terakhir saya ingatkan, ya, ketika ada orang ingin ke Mekah dan Madinah, jangan dia ditakut-takuti dengan, oh nanti dosa saya dibalas semua di situ. Banyak orang-orang kaya, Bu, yang kayanya karena dosa, ya. Nggak mau dia haji, nggak mau dia. Nggak mau dia umroh. Kenapa? Takut mendarat di Mekah, dibalas semuanya. Ini talbis iblis. Enggak. Mekah dan Madinah itu adalah kota ampunan. Kota taubat. Buktinya apa? Sholat di dalamnya 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Itu kota taubat, bukan kota hukuman. Cuman setan membuat orang ketakutan terus. Oh nanti hilang ini, nanti tersesat. Enggak. Ya, jadi yakinlah kepada Allah, kalau kita berangkatnya ikhlas, dengan harta yang halal, kita tidak takabur selama di sana, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mau tanya Ustaz, tentang orang yang haji dengan dari Indonesia, mereka memakai visa ziarah. Sedangkan kan memang sudah dari dulu-dulu itu banyak ya dari negara tetangga di sana mereka haji pakai visa ziarah. Nah, untuk Indonesia untuk pakai visa ziarah itu kan sekarang lagi diamati sekali gitu Ustaz ya. Menurut Ustaz bagaimana hukumnya? Itu satu Ustaz. Lalu kedua, tadi seperti yang Ustaz katakan, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000, ya kan? Jadi pernah waktu kawan anak umroh gitu saatnya di sana, dia lebih banyak sholat di hotel karena dia memakai hadis sebaik-baiknya wanita adalah sholat di rumahnya. Sedangkan tadi Ustaz katakan bahwa di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Mana yang lebih baik menurut Ustaz? Baik, pertama, bukan menurut saya ya, menurut dalil ya. Baik. Berkaitan dengan visa ziarah ya. Ini udah jelas ya. Visa ziarah dibuat untuk apa? Berziarah, berwisata, bukan untuk berhaji. Sehingga harganya lebih murah daripada visa haji. Dan visa ziarah itu setiap 3 bulan harus keluar. Dan ketika Arab Saudi telah menetapkan orang haji harus dengan visa haji, maka penetapan ini wajib ditaati. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Kalau seandainya orang diizinkan dengan visa ziarah, visa umroh apalagi, membludak, Bu. Banyak mudarat untuk kaum muslimin. Tahun lalu aja, Bu, gara-gara orang pakai visa ziarah, banyak yang gak dapat maktabnya. Yang berangkatnya reguler, yang berangkatnya bayar dengan visa furoda, kadang-kadang terzolimi. Yang harusnya WC-nya cukup, nyaman, akhirnya terzolimi.
Nah, makanya dilarang oleh pemerintah Saudi dengan visa ziarah. Memang ada sebagian ulama, terutama ulama-ulama yang tinggal di di negara-negara tetangga Saudi, mereka mengatakan kalau Ka'bah, Mina, Arafah ini bukan milik Arab Saudi, kata mereka. Ini miliknya kaum muslimin. Sehingga siapapun yang ingin ke sana dengan cara apapun halal, kata mereka. Kecuali datangnya untuk kerja. Butuh visa kerja. Saya datang untuk haji. Ka'bah itu milik Allah, bukan milik Arab Saudi. Itu kata syubhat sebagian orang. Nggak bisa juga, Bu. Kalau semua orang berangkat haji, berangkat dia umrah nih, terus dia nggak balik lagi. Membludak kota Mekah, Bu. Banyak yang meninggal, banyak yang kelaparan, dan seterusnya. Maka ditetapkanlah aturan dengan visa ziarah. Maka Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, ini adalah mufti Arab Saudi sekarang, Lajnah Daimah, beliau mengatakan, orang yang berangkat dengan visa ziarah, dia telah melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Dia menzolimi banyak kaum muslimin, dan dia telah masuk ke rumah orang bukan lewat pintunya. Allah mengatakan, masuklah kalian dari rumah melalui pintunya. Dan pintu ibadah haji adalah visa. Walaupun harganya mahal. Maka saya katakan, jangan nekatlah. Udahlah. Daripada ketangkap dengan visa, dan pasti nggak tenang, Bu. Teman-teman saya banyak yang berangkat pakai visa ziarah itu banyak sebenarnya. Banyak, Bu. Adik-adik kelas pakai visa ziarah. Terkadang ada ustadz jual visa ziarah lagi. Ada. Bayar sekian, nanti include dengan visa. Nggak disebutin visa apa. Visa aja. Dan memang visa ziarah lebih murah harganya. 10 juta. Paling mahal mungkin pakai calo 15 juta. Tapi ini bukan untuk haji. Saya tahun lalu, Bu. Waktu itu masih di Madinah saya. Saya pakai visa ziarah. Masuk musim haji, saya di Madinah. Saya nggak haji waktu itu. Padahal kesempatan besar. Makanya sebagian orang kalau pakai visa ziarah, dia berangkatnya itu sebelum Zulqa'dah biasanya. Karena kalau udah Zulqa'dah, banyak pemeriksaan. Dan pengalaman orang yang sudah berangkat dengan visa ziarah, banyak di antara mereka yang tidak tenang ibadahnya. Karena sekarang makin ketat, Bu. Polisi-polisi itu masuk ke dalam hotel sekarang. Kalau dulu nggak ada. Sekarang polisi, askar itu masuk ke dalam hotel-hotel. Diperiksa satu-satu. Kalau kedapatan, udah. Ibu deportasi, 10 tahun ibu nggak bisa ke Saudi. Dan kadang-kadang ada orang sudah 10 tahun, dia mau masuk lagi susah. Sholatnya wanita ketika dia umroh. Saya mau tanya. Dulu para wanita yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Madinah, sholatnya di mana? Mayoritas di rumah. Padahal mereka tahu sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi mereka tetap lebih memilih di rumah. Nah, berarti kalau ada wanita umroh, memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, kalau dia seorang dari negeri yang jauh, maka ke masjid dia lebih utama. Ke masjid dia lebih utama. Karena jarangnya dia berangkat. Ada pendapat yang kedua, dan ini lebih kuat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan, dia lebih utama sholat di hotelnya. Kenapa? Karena hotel itu masih berada di tanah haram. Sehingga pahalanya sama, bahkan lebih baik daripada masjid. Saya mau tanya sama ibu, dulu istri-istri Nabi, kan mereka tinggal dekat Masjid Nabawi. Mereka sholatnya di mana? Di rumah. Padahal mereka dekat dari Masjid Nabawi. Berarti pahala mereka lebih besar di rumah. Nah, ulama yang mengatakan lebih baik ke masjid, mereka mengatakan itu kan hotel, bukan rumah. Nah, itu di situ perbedaannya. Jadi ulama yang mengatakan lebih utama ke masjid, mereka menilai hotel nggak sama dengan rumah. Tapi ulama yang mengatakan lebih utama di hotel, mereka mengatakan hotel fungsinya sama seperti rumah. Sehingga tetap lebih utama mereka di rumah. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua.
Tapi kalau ada jemaah saya mau berangkat umroh tuh, saya nggak paksa juga. Mau ke hotel, mau sholat di hotel silahkan. Kalau mau ke masjid silahkan. Kenapa? Nabi nggak melarang. Karena ada sebagian ustadz terlalu keras, Bu. Dia bilang lebih utama di rumah. Pokoknya jangan ke masjid. Nggak, ini nggak benar juga. Kalau perempuan dia ingin ke masjid, boleh. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang wanita ke masjid. Tapi rumahnya lebih baik. Apalagi kondisi Mekah, Ibu tahu. Kadang kita sholat sentuh-sentuhan, berhadapan. Susah kita mengatur saf kita. Makanya saya pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua. Sholat dulu di hotel. Setelah itu kalau mau ke masjid, mau baca Quran, mau tawaf, silahkan. Karena fungsi hotel adalah fungsi rumah. Dan hotelnya berada di tanah haram kan? Makanya kata para ulama, tanah haram, jadi pahala 100.000 itu adalah pahala semua tanah haram. Karena kalau dibilang hanya masjid, nggak bisa. Karena masjid perluasan terus. Nah, cuman untuk iktikaf nggak bisa di hotel, itu masalahnya. Ada sebagian orang nih, Bu, dia punya duit nih. Anak iktikaf di Darut Tauhid aja. Enggak, kalau untuk iktikaf tetap wajib di masjid. Tapi kalau keutamaan masjid, maka tanah haram itu masih mendapatkan pahala 100.000. Atau 1.000 kalau di Madinah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada satu lagi nih Ustadz, ada yang bertanya ke saya, dia sedang haji Ustadz ya. Terus dia lagi haji, kalau habis subuh, dia di masjid baca Quran Ustadz. Sedangkan dari travelnya itu sebetulnya habis subuh itu terus balik ke hotel, habis sarapan ada kajian. Jadi dia lebih sering di masjid, jadi tidak ikut kajian di hotel itu Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah lebih baik dia itikaf di masjid baca Quran, apakah lebih baik dia pulang ke hotel untuk mendapatkan kajian? Ya, ini juga sebenarnya, ini bisa dibicarakan sebenarnya ya. Maka satu sisi kalau kegiatan travel terlalu banyak, itu juga nggak bagus. Karena kadang-kadang orang ingin di masjid, ingin iktikaf sebentar di masjid, ingin berlama-lama di masjid, ya kan? Makanya bagusnya memang, ada kan kajian di masjid, walaupun ya susah ya. Kita ngumpul sebentar di masjid, udah diusir sama askar biasanya. Tapi pandai-pandai aja menjaga waktu, Bu, ya. Jadi kalau dikatakan mana lebih utama tentu ya nggak bisa kita bilang lebih utama kajian, karena masing-masing ada keutamaan. Ya. Yang satu kajian menuntut ilmu, yang satu ingin baca Quran. Tinggal dibagi aja waktunya. Ya. Coba dikonsultasikan dengan ustadznya, cari waktu-waktu yang tepat. Biasanya memang kalau habis subuh itu bukan pengajian, di masjid lah. Baca Quran, kajian nanti duha, jam 10, 9 atau sore gitu loh. Karena duha itu lebih bagus. Karena orang sedang di mana? Sedang di hotel. Tapi kalau orang sedang di masjid, balik lagi ke hotel untuk kajian, ini kadang-kadang merepotkan. Ya. Maka maksud saya tinggal diatur aja bagaimana waktunya yang tepat, dan membaca Quran ada pahalanya, menuntut ilmu juga ada pahalanya. Ya. Cuman kalau ustadznya adalah sebagai amir safar, dia harus ikuti ustadznya berarti. Karena kita bersafar dengan pemimpin, ya kan? Kalau pemimpin sudah suruh kita kajian, ya berarti kajian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu kan waktu yang ijabah untuk berdoa. Lebih baik berdoa atau nggak ikuti kajian via Zoom? Baik. Ibu doa berapa jam, Bu? Nah, yang pertama gini ya, kurang-kurangi bertanya yang seperti ini. Mana lebih utama ini atau ini? Yang seharusnya apa? Selama kita bisa lakukan dua-duanya. Misalnya kajian Zoom jam berapa? Jam 4. Ya, sempatkan sebentar untuk berdoa. Doa itu kan tidak mesti terlalu panjang. Yang penting ibu ikhlas, ada keinginan apa sudah dapat kita kesempatannya. Jadi jangan sampai gara-gara ingin kajian malah nggak berdoa. Atau gara-gara mau doa nggak kajian. Jangan. Jadi ambil tajammu al-jama', menggabungkan keduanya lebih utama. Lebih utama. Kecuali ada yang berbatas waktu. Contoh, Ustadz mana lebih utama menjawab azan atau baca Quran?
yang menjawab azan. Karena berbatas waktu. Tapi kalau waktunya sama-sama panjang, kan pada asar lumayan tuh. Ibu bisa pakai untuk doa, kemudian ikut kajian. Jangan ditinggalkan doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup insya Allah, udah nggak ada? Baik. Baik Bu, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.